Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan seri pendampingan untuk sukses belajar di SMA. Masih terkait memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa ya. Kali ini sebagai bahan pertimbangan 7 hal penting sebagai bahan pertimbangan yang mesti kalian ketahui atau upayakan agar ketika memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa memang betul-betul tepat ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian yang barusan hiruk pikuk diterima di PPDB di SMA ya, ataupun mungkin yang di swasta ya, yang baru akan memasuki jenjang di SMA. Karena kalian harus memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa itu ketika kalian masuk di kelas 10 ya. Oke, 7 hal penting sebagai bahan pertimbangan ya. Yang pertama adalah kenali atau pahami potensi diri kalian ya. Potensi diri itu ibaratnya bawaan lahir ya. Jadi bagaimana bisa mendeteksi potensi diri itu? Nah, kira-kira kalian kalau dilihat dari sejarah keluarga itu apakah banyak yang arahnya ke IPA atau ke IPS atau ke bahasa ya, atau bisa juga dikenali mudahnya adalah kalau kalian menilik dari hasil belajar kalian di masa SD, SMP, mana yang kalian lebih punya hasil yang optimal itu ketika belajar di bidang numerik kah? Numerik itu bisa matematika ya, IPA bisa mengarah ke fisika ya, atau hal yang berkaitan dengan logika, atau mata pelajaran di bidang yang hafalan ya, IPS sosial atau berkomunikasi, atau di bidang seni, bahasa, atau di bidang sastra ya. Itu yang mungkin bisa kalian cek mana yang selalu unggul dari hasil belajar kalian. Itu bisa jadi indikasi dari potensi diri kalian ya. Yang kedua, ya kenali passion ya. Kalau potensi diri itu adalah kemampuan bawaan yang kalian miliki, yang disematkan pada diri kalian. Kalau passion itu kesenangan atau kesukaan ya. Jadi lebih karena suka atau tidak suka ya. Misalkan dalam berhitung, apakah kalian senang ya, logik ya, atau bidang IT ya, rekayasa IT dan seterusnya, bidang seni, bidang penelitian ya, komunikasi, atau kalian bergaul ya, berteman. Nah, di mana passion kalian? Di mana kalian paling suka ya, seneng. Nah, itu berarti passion ya. Artinya ketika kalian misalkan belajar IPA itu seneng, itu berarti passion ya. Kalau misalkan belajar menggambar itu senang, itu berarti passion ya. Berikutnya adalah orientasi profesi ke depan ya. Jadi kalau ke depan itu ditarik ya, sebenarnya memang kalian ingin kemana ya. Jadi kalau misalkan pengen menjadi ekonom, ya tentu nanti milihnya di IPS, bukan di IPA. Kalau pengennya menjadi seorang teknokrat ya, di bidang teknik, engineer, ya berarti nanti milihnya di IPA ya. Tentu sebagai bahan pertimbangan tentu mengarah ke potensi diri dan passion kalian ya. Yang keempat, kenali betul mata pelajaran yang dipelajari ya. Di IPA tadi, di IPA di sebelumnya telah disajikan kalian harus belajar matematika IPA, fisika, kimia, biologi yang menjadi ciri khas. Apakah itu cocok dengan passion atau potensi diri kalian atau tidak? Atau kalau di IPS ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah ya. Nah, apakah itu sesuai dengan potensi diri atau passion kalian ya? Yang kelima tentunya jangan memilih karena ikut-ikutan teman ya, atau karena gengsi, atau superioritas atau inferioritas ya. Jadi betul-betul kalian memilih itu karena kalian paham betul
karena potensi diri kalian kenali, passion kalian kenali, orientasi profesinya sudah jelas, dan mata pelajaran yang mau dipelajari kalian kenali. Itu yang menjadi dasar. Jangan karena ikut-ikutan teman, gengsi atau superioritas ya. Tentu yang berikutnya sebagai bahan pertimbangan, kalian cari informasi pendukung sebanyak mungkin. Sekarang masih punya waktu untuk bisa mencari informasi itu, apalagi sekarang di era teknologi ya, informasi begitu mudah dicari. Nah, cari sebanyak mungkin informasi pendukung untuk kalian bisa memilih IPA atau IPS. Dan tentu terakhir, kalian bisa konsultasi ya. Kepada siapa? Nah, bisa ke orang tua kalian ya, kepada saudara, kakak, adik, atau mungkin saudara-saudara yang mungkin dirasa bisa kalian ajak untuk konsultasi. Bisa ke guru ya, guru itu bisa ke wali kelas atau guru yang kalian rasa dekat, guru BK ya. Bisa ke konselor atau bisa ke profesional, di mana mungkin nanti orientasi profesi ke depan kalian sudah kalian dapat. Nah, kalian tanya, atau ke siapapun yang dirasa bisa menjadi pendukung. Nah, setelah itu baru kalian memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan sukses di kalian menapaki belajar di SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.